warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Anak, berjumpa lagi dengan Bu Utami pada pembelajaran daring pagi ini. Kita akan belajar tematik tema 8 subtema 4. Anak-anak, pada hari ini Senin tanggal 24 Mei 2021, kita sudah mulai aktif lagi pembelajaran anak-anak ya. Walaupun kita masih belajar secara daring, tetapi kita harus tetap semangat dan jangan lupa giat belajar selalu berkata. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita akan melaksanakan tatap muka seperti biasa ya. Kita berdoa saja, penting selalu semangat belajar, beribadah dan berdoa. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar pagi ini? Ya, silakan kalian menyiapkan buku tema 8 paket beserta tulisannya ya. Simak video ini dari awal sampai akhir. Dan mari langsung saja kita mulai pembelajaran tema 8, subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Menjaga keselamatan di perjalanan dimulai dari diri sendiri. Kalian dapat mengikuti aturan keselamatan yang ditetapkan. Misalnya, dimulai dari memperhatikan petunjuk pramugari di pesawat, memakai sabuk pengaman saat naik mobil pribadi, memakai helm dan jaket saat naik di sepeda motor, ataupun tahu cara memakai pelampung saat naik kapal. Mari anak-anak kita belajar bersama-sama menjaga keselamatan di perjalanan untuk keamanan kita bersama. 1. Pada pelajaran PPKN tentang keberagaman. Sikap kerjasama dalam keberagaman. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Manusia harus saling tolong-menolong. Walaupun berbeda agama, suku, dan kegemaran, kita tidak boleh saling membeda-bedakan. Melakukan kegiatan bersama-sama membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan. Kerjasama dapat dilakukan baik di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal. Kerjasama dapat mempererat kerukunan. Masyarakat yang rukun memperkuat persatuan bangsa. Berikut contoh kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama. Kerja bakti membersihkan lingkungan, kemudian membantu tetangga yang tertimpa musibah, dan membersihkan jalan di lingkungan tempat tinggal. Nah, ini adalah gambar contoh kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama anak-anak ya. Melaksanakan kegiatan ronda malam, kemudian gotong royong membangun pos kamling. Yang selanjutnya kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, bahasa Indonesia. Kita belajar cara penulisan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya. Kemarin kita juga sudah belajar, ini hanya mengulang sedikit saja anak-anak ya, biar tidak lupa. Pemakaian huruf kapital. Berikut beberapa aturan penulisan huruf kapital selain yang telah kamu pelajari pada subtema sebelumnya ya. Yang pertama, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dengan petikan langsung. Contoh, Made bertanya, kapan kita pulang? Yang contoh berikutnya, mereka berhasil meraih juara, katanya. Pemakaian huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya, tahun Hijriah, bulan Juli, hari Natal, hari Kamis. Contoh yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata menuju hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan. Contoh, kapan bapak berangkat? Tanya Made. Nah, kemudian perhatikan contoh berikut ini anak-anak. Nah, di sini ada contoh ya.
Buyung mengamati jumlah pengunjung kebun binatang alam asri. Berikut ini adalah daftar jumlah pengunjung kebun binatang alam asri Indonesia tahun 2018. Nah, pada tabel ini sudah ada bulan, ya, dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni, kemudian banyak pengunjungnya di bulan Januari sampai bulan Desember, ya. Kemudian data banyak pengunjungnya juga. Nah, perhatikan penggunaan tanda titik pada daftar jumlah pengunjung tersebut. Tanda titik digunakan di setiap akhir sebuah kalimat. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Perhatikan ya contoh penulisan berikut. Jumlah pengunjung kebun binatang asri, maksudnya binatang alam asri bulan Januari adalah 600 orang. Nah, ini ya penulisan tanda titik ya berada di akhir sebuah kalimat. Kemudian jika ada jumlah ribuan itu untuk memisahkan bilangan ribuan. Ini contohnya yang kedua ya. Jumlah pengunjung kebun binatang alam asri bulan November ada 1.100 orang. Titik ya, ini titiknya digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan dan di akhir sebuah kalimat. Yang ketiga, total jumlah pengunjung kebun binatang alam asri tahun 2018 adalah 16.000 orang. Sama ya, untuk memisahkan bilangan ribuan ada titiknya, kemudian di akhir kalimat. Selanjutnya, perhatikan contoh kata tanya berikut ini. Nah, kata tanya di sini sudah Bu Tami berikan contohnya. Contoh yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal, peristiwa, dan kejadian. Contohnya, apa yang dilakukan Ibu di siang hari? Dan yang kedua, contoh kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contoh, siapa yang bertugas menutup pintu di malam hari? Yang ketiga, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana kamu meletakkan sepatu? Yang keempat, contoh kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan ayah pulang kerja? Contoh yang kelima, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Contohnya, mengapa pintu harus dikunci di malam hari? Yang keenam, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan. Contoh, bagaimana pencuri itu bisa masuk ke rumah? Nah, itu tadi anak-anak ya. Kita sudah mengulang lagi penjelasan pada subtema-subtema sebelumnya agar tidak lupa. Anak-anak tetap membaca dan mempelajari setiap hari di rumah ya. Selanjutnya yang ketiga adalah matematika. Kita belajar satuan waktu. Hubungan hari, minggu, bulan, dan tahun. Pada subtema sebelumnya, kamu telah belajar hubungan antara hari dan minggu. Sekarang, kamu akan diajak lebih jauh mempelajari tentang hubungan antara hari, minggu, bulan, dan tahun. Perhatikanlah hubungan antara satuan waktu berikut ini. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 12 bulan sama dengan 1 tahun. Kan anak-anak ya? Oke, jangan sampai lupa. Terus belajar ya dan dihafalkan agar kalian mudah untuk mengerjakan soal. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut ini. Sekarang bulan Agustus, 1 bulan yang lalu adalah ulang tahun Mulan. Bulan apakah ulang tahun Mulan? Nah, pasti bisa ya. Bulan itu dalam 1 tahun ada 12 bulan ya, yang dimulai dari bulan Januari dan akhirnya diakhiri oleh bulan Desember ya. Nah, contoh berikut ini. Sekarang bulan Agustus, 1 bulan yang lalu ulang tahunnya Mulan. Sebelum bulan Agustus, bulan apa anak-anak? Ya, Juli. Nah, jadi 1 bulan yang lalu yaitu bulan Juli. Sangat mudah sekali anak-anak ya. Itu tadi adalah penjelasan dari Bu Tami. Yang lainnya anak-anak bisa mempelajari, membaca pada buku tema 8 subtema 4. Semuanya sudah dijelaskan. Anak-anak tinggal mengulangi membaca sendiri buku paketnya di rumah dan dengan didampingi
melihat video belajar yang sudah Bu Guru berikan ke anak-anak ya. Nah, anak-anak setelah itu kalian mengerjakan latihan soal halaman 164 sampai 165, 180 sampai 181, 201 dan 205 sampai 206. Jika sudah selesai, foto dan dalam bentuk kolase dan kirim ke guru pengampu masing-masing ya. Jika ada kesulitan, silakan bertanya kepada guru pengampu masing-masing. Terima kasih anak-anak ya sudah menyimak video dari awal hingga akhir. Jangan lupa menulis daftar hadir nama lengkap kalian pada kolom komentar. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa belajar, beribadah, dan membantu orang tua yang ada di rumah ya. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.